Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kajian politik digital. Kali ini kita akan melanjutkan ke bab 2 berkenaan dengan antar generasi. Kita bicara tentang relasi antara generasi di dalam, bukan antar generasi ya, karakteristik generasi manusia dalam kaitannya, dalam relasinya dengan ICT, Information and Communication Technology and Human Civilization Generation Theory. Ada 6 uraian yang akan kita diskusikan. Ya, kita mulai saja yang pertama. Tapscott ya menemukan ya hubungan antara ICT dengan perilaku manusia. Jadi temuan dia itu memiliki pengaruh yang sangat intens terhadap ICT, terhadap perilaku manusia. Ini sangat menarik ya. Buku ini sangat terkenal dan layak jika saudara memilikinya. Karya Tapscott ini diberi judul Ground Up Digital ya. Ini menguji hubungan antara teknologi dan generasional dengan generasi manusia dan perilaku di dalam kehidupan manusia, pola-pola sosial di dalam interaksi sosial di dalamnya, dan gaya ya, lifestyle manusia. Nah, karya ini membagi beberapa kategori tentang generasi manusia yang dalam pengaruh atas ICT yang dia golongkan menjadi 6 generasi. Terutama dimulai sejak Perang Dunia Kedua hingga dia perkirakan di 2025, 2-3 tahun yang akan datang. Oke, yang pertama adalah pre-baby booms atau generasi veteran yang lahir orang-orang generasi ini sebelum tahun 1945. Anda tahu bahwa tahun 45 adalah masa-masa Perang Dunia Kedua. Kategori generasi ini ya seluruhnya itu dia sebut sebagai teori generasi. Ini adalah generasi paling tua dalam kaitan dengan ini, kurang lebih kalau sekarang ini ya berusia ya 70 tahun lah. Ya, ini generasi yang digambarkan oleh penulis ini, generasi yang pembijak sekaligus juga pembajik karena memiliki karakter yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kendati di satu hal gagap teknologi. Generasi ini menurut masyarakat barat dianggap sebagai generasi terbaik karena jasa-jasanya untuk kepentingan dalam negeri mereka dalam kaitan dengan masa-masa perang dunia. Banyak hero lahir dari generasi ini. Nah, generasi ini sendiri dibagi ke dalam 3 subgenerasi. Ada loose generation, British generation, dan silent generation. Loose generation adalah generasi yang apapun dibuat, dia tidak terlampau banyak menikmati terhadap temuan-temuan teknologi informasi. Bukan hanya tidak menikmati ya, karena masa itu adalah masa gelap dalam kaitan ya, masa gelap tanda kutip ya, dalam kaitan dengan teknologi informasi ya. Sedangkan British generation, generasi besar, generasi agung, generasi luhur, generasi yang
tidak memikirkan bagaimana kehidupan, sebutlah ya gambaran dramatisnya kehidupan duniawiya, dan sedikit sekali menikmati teknologi informasi dan komunikasi saat sebelum memang tumbuh. Sedangkan silent generation, ya, generasi yang ya bisa disebut malu-malu dalam memanfaatkan teknologi informasi, yang tapi sebagian besar di antaranya tidak mampu untuk menikmati itu, kecuali pada kurun-kurun akhirnya menikmati tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Semasa muda generasi ini adalah penikmat dari acara-acara televisi maupun penggunaan radio saja dalam prototipe yang masih sederhana, ya, sebagai satu-satunya informasi dan hiburan dalam kaitan dengan ICT ini, ya. Ini adalah generasi pre-baby booms, ya. Itu begitu gambarannya. Nah, secara umum generasi ini belum tersentuh kemajuan ICT, kecuali beberapa masa-masa di mana dia sudah dalam usia 60 hingga 70 tahun, dia menyaksikan saja bagaimana generasi setelahnya itu menikmati, asyik gitu ya. Kalau dia adalah seorang aki-aki, kakek gitu, lalu melihat cucu dan cicitnya main HP dan seterusnya, itu generasi inilah. Generasi ini mudah-mudahan panjang usia sampai kapanpun, tapi usia 70 tahun sering digambarkan sebagai masa pasca kematangan. Baik, itu pertama. Nah, generasi ini juga ya tidak tersentuh TV maupun ICT lain. Apa boleh buat? Yang kedua, generasi the baby booms lahir antara tahun 46 hingga tahun 64. Saya ingin sampaikan kepada saudara, saat kita bicara generasi, coba padukan dengan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami gitu ya. Yang kedua, generasi baby booms, bagaimana Tapspat menggambarkan generasi ini. Nah, Perang Dunia Kedua memakan banyak korban jiwa yang tewas, jutaan orang tewas, populasi manusia berkurang drastis. Ya, itulah yang kemudian menjadi titik bijak kenapa baby booms ini diistilahkan. Masyarakat manusia berpendirian bahwa dengan jutaan orang yang tewas dalam Perang Dunia Kedua, perlu disusul kelahiran generasi berikutnya hingga muncul apa yang disebut sebagai ledakan kelahiran penduduk dunia sepanjang antara 1946, 1 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dan mencapai puncaknya dalam tahun-tahun 1964. Ya, inilah generasi yang lahir karena proses pemprodak massalan terhadap anak untuk memenuhi ya begitu banyaknya jutaan orang tewas dalam Perang Dunia Kedua. Lalu banyak orang berlomba-lomba untuk melahirkan anak-anaknya. Dalam kaitan dengan ICT, media TV baru berkembang secara terbatas, peralatan audio visual juga masih eksklusif, dalam arti hanya orang-orang tertentu, orang-orang the have, orang-orang kaya yang mampu memiliki TV. Dan saudara tahu bahwa TV pada masa itu adalah TV yang selain bentuknya gede, ukurannya gede, ya, peralatannya kabel-kabelnya itu masih pada mencuat ke sana sini, terutama di belakang layar, ya, dan sebagian besar mereka sedang menikmati radio dan dunia penyiaran, broadcasting dalam radio makin jadi favorit, tapi TV masih sangat eksklusif. Selain itu tadi masih hitam putih, itu pun hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki harta cukup untuk membeli peralatan TV
pesawat TV yang ditemukan tahun 1926 oleh Babbage ya, dari Scotland belum jadi produk massal yang inklusif. Sedangkan internet baru ditemukan pada tahun 1969, sebenarnya prototipe saja. Keterhubungannya dengan IT tentu dalam gambaran seperti itu ya. Generasi modern, eksekutif dan manajer andal dalam dunia usaha. Ya, tapi generasi ini dalam gambaran begitu. Disebut juga zaman kegelapan karena dua hal. Pertama, tingkat electricity belum masif seperti sekarang. Tingkat electricity adalah tingkat kemampuan manusia yang dalam kehidupannya teraliri listrik, electricity. Belum masif seperti sekarang. Dunia sebagian besar masih gelap dan dipenuhi oleh kayu bakar maupun lampu-lampu teflon. Ya, ini adalah generasi ini. Generasi gelap banget, bukan apa-apa karena memang gelap. Bukan gambaran sebagaimana abad kegelapan Eropa, tapi memang ini adalah tingkat electricity yang masih rendah. Belum semasif seperti sekarang. Dunia masih sebagian besar 75% gelap. Hanya beberapa negara di kawasan Eropa, Amerika, Kanada, dan Australia ya. Selebihnya adalah memang benar-benar gelap. Akses internet masih sangat terbatas. Hanya untuk keperluan perang. Karena internet itu sesungguhnya adalah kode tertentu pada mulanya. Mulai tahun 69 itu pengembangan dari perang, untuk kode perang. Teknologi TV sangat populer di negara maju, sedangkan di negara berkembang hanya dimiliki oleh akses oleh kalangan elit orang kaya saja. Komputer mulai dikenal kendati sekali lagi terbatas di masyarakat negara maju dan masyarakat elit di negara yang berkembang. Perangkat video dan audio visual serta video games mulai agak muncul merambah. Perangkat audiovisual berbasis internet mulai dikenal luas, kendati akses informasi banyak terkendala oleh kualitas dan kapasitas jaringan sangat lemot. Ini adalah generasi The Baby Bus X Generation yang lahir antara 65 dengan 76. Ini adalah generasi saya. Memang saya mengalami masa-masa itu, TV masih sangat eksklusif. Hanya di kampung saya itu, ya TV-nya seukuran 4 kali bata tembok, hanya dimiliki orang kaya. Itu pun karena kerja di Jakarta. Nah, pada setelah itu memang kelak Orde Baru, ya awal-awal itu kemudian membagi TV ya, memberi distribusi TV, tapi itu pun sudah tahun 75-an lah. Ini generasi saya, The Baby Bus ya, X Generation. Lalu the echo of the baby booms, semacam pantulan begitu ya, dari generasi baby boom tadi, anak-anaknya maksud saya, atau generasi Y, tahun 77, tahun 97. Ya, ini mungkin Bapak atau Ibu Anda ya, antara itulah ya. Tapi ya, enggak juga ya. Anda adalah anak saya, berarti ya generasi sebelum ini ya, generasi The Baby Bus ya. Antara itulah, antara The Baby Bus dan generasi Echo ini. Disebut juga inilah generasi milenial. Millennial Generation atau Next G. Generasi dengan ciri mulai mengenal dunia yang terbuka, cakrawala luas. Selain karena teknologi audiovisual di tengah gencar-gencarnya itu sedang dikembangkan, juga orang mulai akrab dengan telepon seluler dan telepon cerdas. Tapi masih sangat terbatas. Telepon cerdasnya masih sangat terbatas. Tapi generasi ini, generasi yang sudah mulai open mind, punya cakrawala luas.
karena teknologi audiovisual sudah sedang menggeliat, kendati pun di Indonesia agak lambat, ya. Dunia agak luas, tetapi separuh badannya mengalami proses-proses di mana bapak ibunya, masyarakatnya masih mengalami abad ke-8, begitu. Saat bersamaan dia lambat laun perkembangan teknologi informasi, kemudian dia bisa mengakses, tapi separuh badan sebelumnya itu masih gelap, sedangkan dia terbit mengalami masa mulai menggeliatnya teknologi informasi dan komunikasi, tapi telepon seluler, telepon PST di rumah masih jadi andalan, sementara telepon cerdas masih jadi eksklusif, tetapi sebagian besar sudah memilikinya. ICT mulai canggih, SMS dianggap ajaib, hebat itu waktu itu ya. Kemudian email dimonopoli oleh Yahoo Messenger, jejaring Friendster, Anda mungkin sudah tidak mengalami ya, tidak tahu ya, MySpace, Facebook, nah ini Facebook udah belakangan, tapi di Indonesia agak lambat, apalagi Twitter, kendati pun begitu mulai dikenal. Orang mulai keranjingan gadget, ya, pemandangan di mana-mana orang memegang dan tenggelam dalam kesibukan memainkan telepon pintar berbasis Android. Nah ini dia ya, generasi ini, akhir dari generasi ini sudah makin akrab dengan teknologi. Ada Android, sebelumnya menggantikan BlackBerry. Orang jauh didekatkan, orang yang dekat dijauhkan. Ini mudah jadi pemandangan umum gitu ya, biasa. Oke. Nah, next generation dikenal juga sebagai generasi Z. Anda mungkin lahir di tahun ini ya. Tahun 98 adalah tahun perubahan kekuasaan di Indonesia dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Ini kenapa dibuat begitu singkat antara tahun 98-2010? Karena memang dahsyat sekali perkembangannya ya. Pekerjaan generasi ini dipermudah oleh kemajuan ICT akibat terintegrasinya audio visual, dan makin tipisnya laptop dan PC, komputer, ya, personal komputer. Era serba internet benar-benar jadi fakta. Ini generasi ini benar-benar sepenuhnya lahir ketika ayah bunda sudah agak bosan memainkan gadget jadul, tetapi sudah merambah kepada gadget yang canggih. Anda begitu lahir, ibu bapak Anda sudah telepon melahirkan kabar bahwa cucunya sudah lahir kepada saat orang tua Anda telepon tentang kelahiran Anda, itu ada di sini. Untuk apapun terkait dengan dunia maya begitu mudah, seperti browsing, menyimak musik, aplikasi yang masif, smartphone, ya, telepon cerdas itu bagian dari keseharian. Tidak saja untuk keperluan kerja, tapi juga jadi lifestyle, pertanda modernitas paling akhir muncul dan Anda miliki. Dunia adalah dunia internet. Pekerjaan apapun, keperluan apapun, dunia maya adalah jawabannya. Google, Anda mau kendaki apapun, Anda bisa dapatkan. Seluruh informasi Anda bisa dapatkan. YouTube, Anda apapun ada jawabannya di situ. Tidak saja untuk entertain, namun juga keharusan di kantor-kantor sudah menerapkan digital, bahkan jadi standar dan prosedur kedinasan. Ini adalah generasi Z. Mungkin Anda di sini. Orang tua yang gaptek, ya, dipaksa untuk gunakan internet. Dosen-dosen Anda itu dipaksa, apa boleh buat, segala keperluan jawabannya ada di mbah Google. Setiap orang dituntut punya adaptasi tinggi, kalau tidak, ya mereka akan tergulung oleh zaman. Mahasiswa juga begitu, pelajar dan seterusnya. Internet bagian jadi kebutuhan, bukan sekedar gaya hidup bahkan. Generasi ini sejak bangun tidur,
melakukan pekerjaan sehari-hari hingga tidur kembali, bahkan di tempat tidur masih memegang perangkat. Ini adalah generasi Z. Generasi Alpha lahir sejak 2010. Apa yang kita bisa lihat, dunia punya gaya untuk generasi ini. Mereka terdidik dan dididik oleh gadget, melihat segala otoritas begitu tak lebih berguna daripada Google sementara. Gitu ya. Ya, jadi sumber-sumber normatif seperti guru, dosen, kiai, ustadz, pendeta mulai ditantang oleh oleh perangkat. Dia bukan sumber-sumber utama normatif, tapi kalah bersaing kadang-kadang dengan YouTube dan Mbah Google. Mereka yang lahir pada zaman ini adalah kelompok demografis dengan pandangan, tuntutan, sikap lain dari generasi yang melahirkannya. Generasi ini berciri materialistik. Ngeri. Jangan tanyakan bagaimana kemajuan ICT mempengaruhi pikiran, menyita waktu, dan bahan perdebatan yang seru pada generasi ini. Generasi dari zaman yang melihat tidak begitu penting otoritas mapan seperti penguasa, guru, dosen, karena kalah responsif dibandingkan dengan serba dunia maya. Mereka lebih percaya kepada Mbak Maya daripada institusi-institusi normatif seperti guru, dosen, penguasa, agamawan, dan seterusnya. Maka kalau aparat negara itu masih dalam cara pandang yang kuno, maka generasi ini tidak akan melihatnya, tidak akan merasakannya, tidak akan melakukan apapun. Nah, tiap-tiap generasi memiliki perbedaan-perbedaan sikap, perilaku, harapan, kebiasaan, ya, yang menurut mereka itu ya lebih dipercaya daripada mereka-mereka itu. Ini dia aspek core value, ada aspek core value, ada family, ada education, ada communication media, ada dealing with money. Ini generasi veteran, baby boomers, generasi X, generasi Z. Ini dari Hamels ya, tahun 2005 karyanya ini. Ini agak berbeda dengan kategorisasi dari Scott tadi. Ya, kalau veteran ini pasti respect for authority ya. Conformers, disiplin, ini generasi terbaik tadi. Secara keluarga, ini adalah keluarga inti, traditional nuclear, ya. A dream, ya. Rotary phone, one on one, write a memo, kalau mau menulis itu di memo, gitu ya. Watch its way, ya. Pay cash, bayar langsung. Baby boomers, optimis, involvement, disintegrating, birthright, tough to punch, call me anytime. Ya. Baby boomers. Oke, telepon saja ya sama saya. Silakan sewaktu-waktu ada telepon. Kalau sekarang kalau dalam dengan urusan uang, buy now, pay later. Ya. Beli bayar sekarang, beli sekarang, bayar belakangan. X generation, skeptis, fun, informality, large cake, ya. A way to get there, shell pun, call me only at work. Jadi telepon saya saat sibuk kerja. Cautious, konservatif, safe. Generasi X. Y, ya ini dia, konkret saja, percaya diri, ya, ngakaan, ya, keluarga yang ya, merged, ya, an incredible expense, ya, internet, pictures, phones, social network, earn to spend. Oke, ini beberapa deskripsi tentang generasi ini. Nah, ini di karakter mereka di tempat kerja ini detail. Saya kutip dari Hamel ini. Ini silahkan Anda pelajari sendiri ya.
siapa tahu Anda akan angkat soal ini dalam urusan-urusan politik, sehingga Anda bisa bikin tesis soal ini. Nah, saudara, ini referensi yang siapa tahu Anda ingin lebih mendalami lebih lanjut, dan selalu saya ingatkan, kutiplah sumbernya jika Anda ingin mengutip baik sebagian dan maupun terlebih seluruhnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.